Sekarang kita merenungkan firman Tuhan dengan tema yang sudah diberikan, ya Tuhan, Christmas of Love Beyond Limit, atau kalau bahasa Indonesia, kasih tanpa batas. Katakan sekali lagi saudara, kasih tanpa batas. Sekali lagi, kasih tanpa batas. Jadi kita sedang diajak dengan tema ini, kasih yang tanpa batas, saudara. Pertama kita harus tahu bahwa sebetulnya Natal adalah wujud kasih Allah yang tanpa batas sedang digenapi. Allah sedang menyatakan, Allah sedang melakukan sesuatu yang menyatakan kasihnya yang tanpa batas. Waktu kita merayakan Natal, kita harus menyadari tentang kasih Allah, yaitu punya kasih yang tanpa batas, kasih yang tidak terbatas, tidak dibatasi dengan waktu, dulu, sekarang, selama-lamanya. Tetap mengasihi kita, tetap mengasihi saya, tetap mengasihi saudara, tetap mengasihi saudara, tetap mengasihi saudara, tetap mengasihi saudara. KKS yang sukses dikasih, katakan betul. Ya, KKS yang sedang-sedang dikasih oleh Yesus. KKS yang gagal tetap dikasih oleh Yesus. Dia ingin bangkitkan kita supaya menjadi KKS yang bukan gagal, KKS yang bangkit, KKS yang menang, KKS yang berhasil. Kasihnya tanpa batas. Dulu dia mengasihi KKS, sekarang dia mengasihi KKS selama-lamanya. KKS KA tetap dikasih oleh Tuhan. Dulu ya Tuhan mengasihi saudara, sekarang dan selama-lamanya. Jadi kita harus tangkap berita Natal, ada berita bahwa kasih Allah itu tidak terbatas, saudara. Tidak terbatas dengan waktu, tidak terbatas dengan keadaan baik atau tidak baik. Allah tetap mengasihi kita manusia. Kita manusia diciptakan karena kasih Allah yang luar biasa. Beda dengan semua makhluk yang lain. Semua binatang juga berkata, jadi binatang di darat, di air, di udara, jadi semua. Hanya ada tubuh dan nyawa. Tapi untuk kita manusia diciptakan bergambar dan rupa Allah sendiri. Allah ambil tanah, dibentuk tubuh kita, dihembuskan nafas kehidupan dari Allah. Kita punya kehidupan ilahi yang kekal, saudara. Oh, bahkan sudah jatuh dalam dosa, Tuhan tetap mengasihi. Tuhan rencanakan lahirnya Sang Juru Selamat yang sungguh-sungguh berani korbankan dirinya, serahkan supaya kita bisa diselamatkan. Betul saudara? Sehingga saat kita masih manusia berdosa, Dia sudah mengasihi. Dia menawarkan pengampunan, Dia menawarkan keselamatan. Saat kita ikut Tuhan lalu jatuh dalam dosa, Allah tetap mengasihi. Allah benci dosa loh. Jangan aku tidak apa-apa, aku berzina, Allah tetap mengasihi. Tidak gitu saudara. Manusianya dikasihi, disadarkan supaya bertobat, supaya hidupnya diperbaiki, supaya dapat pengampunan, supaya bisa diselamatkan, supaya hidupnya baik, kesehatannya baik, keluarganya baik, masa depannya baik, saudara. Tetap Tuhan mengusahakan supaya kita terus bisa jalannya benar, ngalami hal yang baik. Dia kasihnya tidak terbatas. Jadi saya ajak saudara ya menghayati sungguh-sungguh bahwa saat kita merayakan Natal, sebenarnya kita sedang mengalami manifestasi kasih Allah yang tidak terbatas. Ingat perkataan ya Injil Yohanes 3:16 yang sangat terkenal, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga apa saudara, dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya apa saudara, setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan apa, peroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah. Oh, bukan hanya Allah punya kasih, bukan hanya kasih saja, bukan hanya besar kasihnya, begitu besar, artinya sangat besar sekali sampai tidak terbatas. Ada kaitannya sedikit dengan tadi di pemuritan, saudara. Orang-orang, saudara, yang bisa mengerti, yang bisa menyadari bahwa kasih Allah itu tidak terbatas kepada dirinya,
kepada hidupnya sampai dia Allah rela ya dilahirkan sebagai manusia fana seperti kita, sampai dia sendiri rela berikan dirinya menggantikan kita, terima hukuman saudara, oh terima siksaan saudara, terima segala kutuk saudara, bahkan terus sampai selesai. Itu tidak mudah. Di Getsemani sampai dia bergumul, dagingnya menolak kalau oleh cawan ini lari, tapi dia ambil putusan, saya mau taati, selesaikan tugas, selamat manusia, jangan kehendakku, kehendakmu Bapa yang jadi. Saudara, luar biasa sekali. Dia terus terima semuanya. Saudara, ada orang yang menghujat, ada orang yang berlaku jahat, ada yang menyiksa, menyakiti dia, tetap dia berdoa, Bapa ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dia tetap serahkan dirinya, terima hukuman sampai selesai, terima penderitaan siksaan sampai selesai, terima kutuk yang ditimpakan sampai selesai. Sampai satu kali dia berkata, sudah selesai. Sehingga kita dapat tadi jalan pengampunan, jalan keselamatan, segala kasih karunia. Orang-orang yang bisa menyadari kasih Allah begitu besar, dia tidak akan bisa diam. Dia akan terbakar, dia akan menyalanya, melakukan sesuatu untuk membalas kebaikan Tuhan, untuk membalas kasih Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Dia tidak akan bisa diam, dia akan terbakar, dia akan menyala-nyala. Banyak orang tetap diam saja karena tidak menyadari kasih Allah yang luar biasa itu tidak disadari. Orang yang menyadari nggak bisa diam saudara, tetap akan berjuang, tetap akan bangkit, tetap akan menyala-nyala, berani berkorban, tetap lakukan sesuatu untuk belajar membalas kebaikan Tuhan. Saya ingin mengajak kita belajar dari 3 wanita, karena saya lihat wanitanya lebih banyak daripada prianya gitu. Tapi pria juga bisa belajar, diberkati. Pertama, ada seorang perempuan berdosa mengurapi Yesus, ya, mengurapi kaki Yesus dengan minyak narwastu yang murah atau mahal saudara? Yang mahal. Lukas 7 ayat 36 mulai. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai apa saudara? Orang berdosa. Sekali lagi, perempuan terkenal apa? Orang berdosa. Orang semua menganggap itu orang berdosa saudara. Ketika perempuan itu mendengar, dia mendengar bahwa Yesus datang makan di rumah orang Farisi itu. Begitu dia dengar, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi saudara, ya, itu minyak narwastu ya saudara, minyak wangi. Dia mendengar Yesus datang, dia gak bisa diam, segera dia bangkit sehingga dia mendatangi Yesus. Saudara, dikatakan juga tidak dengan tangan kosong saudara, dia membawa sebuah buli-buli berisi apa? Minyak wangi. Membuat sesuatu yang saat itu kalau saudara uraikan di semua terjemahan yang sangat mahal harganya saudara, bawa sesuatu untuk Tuhan saudara, karena cintanya. Saya percaya karena dia menyadari betapa besar pengorbanan Tuhan, betapa besar kasihnya dalam hidupnya. Dia orang berdosa masih bisa dapat pengampunan, keselamatan nantinya saudara. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang kaki Yesus, merasa nggak layak saudara di depannya, di belakang, bahkan di kaki Yesus, dekat kaki Yesus. Luar biasa sekali. Lalu membasahi kakinya itu dengan apa? Air mata saudara, ya luar biasa. Dan menyekanya dengan apa? Rambutnya. Bagi wanita sekali rambut itu mahkota saudara, untuk membersihkan kaki Yesus. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu saudara, mencium. Saudara bisa perhatikan apa yang dilakukan perempuan ini, menggambarkan ada sesuatu dalam hatinya yang menyadari betapa besar kasih Allah itu pada manusia. Dia sudah mendengar, maka dikatakan dia mengerti karena sudah mendengar. Betul enggak? Sudah mendengar tentang Yesus. Maka waktu mendengar Yesus datang, dia enggak bisa
diam. Waktu mendengar ada kesempatan ketemu Yesus, dia tidak akan diam. Ada kesempatan untuk berbuat sesuatu bagi Yesus, untuk membalas kebaikan Yesus, dia tidak bisa diam. Untuk memuliakan Tuhan, dia nggak bisa diam. Dia datang saudara, bahkan dia datang untuk merendahkan diri. Dia datang bawa minyak wangi yang mahal harganya saudara. Oh, dituangkan di kakinya Yesus saudara. Luar biasa sekali, menyekanya, membasuh dengan air mata, membasahinya, menyeka dengan rambut. Saudara perhatikan tindakan ini adalah tindakan yang keluar dari hati rohnya saudara, yang sungguh-sungguh kagum dengan Tuhan, yang sungguh-sungguh bersyukur pada Tuhan, yang sungguh-sungguh ingin membalas kebaikan Tuhan. Saya percaya hanya bisa dilakukan seorang yang sungguh-sungguh hatinya sadar betapa besar kasih Allah, luar biasa, sampai dia tidak bisa diam, sampai dia datang segera, sampai dia merendahkan dirinya, dia bawa yang terbaik, dia ingin mengharumkan nama Tuhan, dia ingin mengharumkan semuanya, sampai kakinya, dia ingin mengharumkan kakinya, dicium lagi. Kembali sekali lagi, hanya orang yang menyadari kasih Tuhan yang luar biasa, dia akan buat seperti ini. Dia tidak akan bisa diam. Orang yang tidak menyadari nggak bisa. Ayat 39, ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia nabi, tentu ia tahu siapakah orang, ya, apakah perempuan yang menjamahnya itu. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepada Simon, pada Simon, ada yang hendak kukatakan padamu. Sambut Sion, katakan guru. Saudara, dikatakan di situ saudara, orang Farisi yang mengundang Yesus loh, ke rumahnya loh, untuk menjamu loh saudara. Dia berkata dalam, kalau Yesus Tuhan, kalau Yesus sungguh-sungguh Tuhan, pasti harusnya dia tahu ini perempuan berdosa loh. Pasti Yesus gak mau najis nanti, mungkin gitu saudara. Jadi kalau saudara bisa perhatikan, dia boleh mengundang Yesus makan di rumahnya, belum tentu dia percaya sungguh-sungguh, belum tentu dia kena sungguh-sungguh. Artinya dia tidak terlalu kena, ya hanya kata dengar Yesus macam-macam. Nanti mungkin juga wah bangga, ini Yesus sedang terkenal, orang bodong-bodong datang undang di rumahnya, itu prestis bagi dia. Pokok mengundang Yesus makan pun belum tentu kena sungguh-sungguh, belum tentu percaya sungguh-sungguh saudara. Lah kalau dia nggak kena kasih Tuhan yang luar biasa, nggak pernah tergerak lakukan sesuatu, malah mikir Yesus itu betulkah Tuhan sih? Mosok dia itu Tuhan sih? Kok nggak ngerti ada wanita berdosa begitu deket-deket jamah-jamah kakinya kok didiamkan saja. Beda sekali. Perempuan ini mendengar, perempuan ini percaya, perempuan ini ingin balas kasihnya Tuhan. Orang Farisi ini, Simon itu sekedar mendengar, tapi belum tentu percaya. Sekedar mengundang, tapi belum tentu punya tujuan untuk memuliakan Tuhan. Mungkin cari ya prestisnya untuk dia, sampai dia masih tanda tanya, betulkah Yesus itu Tuhan? Ya sudah dikatakan. Lalu tadi Yesus berkata, aku akan mengatakan. Dia berkata, katakan. Ayat 41, ada dua orang yang berutang pada seorang pelepas uang. Yang seorang berutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapa di antara mereka yang terlebih mengasihi dia? Yesus beri perumpamaan, ada utang 500 saudara, juta lah gitu saudara, dianggap saudara, ya nggak bisa bayar saudara. Lalu saudara yang lainnya 50, satunya utangnya 500, 150, sama-sama nggak bisa bayar, ya sudah dilunaskan saja. Lalu Yesus tanya, siapa yang merasa kasih Tuhan begitu besar, yang ingin balas kasihnya Tuhan, yang utangnya banyak? Betul gak saudara? Yang karena tahu utangnya banyak, wah itu sudah dapat anugerah yang luar biasa saudara. Saya lanjutkan lagi saudara, ayat 43. Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapus hutangnya. Kata Yesus padanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata pada Simon, engkau lihat perempuan ini?
aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Jadi kau beri air saja tidak. Ingat orang Yahudi, biasanya di rumah itu ada ya gentong gitu saudara ya, bejana isi air untuk kalau ada tamu cuci kaki, karena sana kan padang gurun seringkali kotor. Engkau kasih air saja tidak, kata Yesus, untuk cuci kakinya, tapi dia membasahi kakiku dengan air mata. Bukan hanya air untuk cuci, air mata, dan menyekanya dengan rambutnya. Dikatakan beda sekali. Engkau tidak mencium aku sejak aku masuk. Ya, ia tidak henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak menyaki kepalaku dengan minyak, tapi ia menyaki kakiku dan dengan minyak wangi. Beda sekali. Dia sedang perkataan kau dan perempuan ini beda sekali. Engkau datang minyak untuk cuci kaki saja yang harusnya diberikan, kau aja tidak berikan kau. Dia air matanya, betul nggak saudara? Dan banyak seperti itu saudara. Tuhan Yesus sedang menunjukkan bedanya. Sebab itu aku berkata padamu, dosanya banyak telah diampuni, sebab ia telah berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga berbuat kasih. Lalu ia berkata perempuan itu, dosamu telah diampuni, saudara. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hatinya, tambah lagi, siapakah ia? Artinya tidak kenal ya, sehingga ia dapat mengampuni dosa. Ngundang Yesus, saudara, tapi sebetulnya gak kenal Yesus siapa, gak tahu betapa besar ya kuasa dan kasihnya, kok ngampuni. Tapi Yesus berkata pada perempuan itu, imanmu, artinya percaya, dia yakin, mendengar, percaya, imanmu menyelamatkan kau, pergilah dengan selamat. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Artinya Tuhan sedang beri kita pelajaran akan sangat beda sekali orang yang menyadari, hanya menyadari loh, kasih Allah itu sudah pasti untuk semua orang. Untuk wanita ini, juga untuk orang Farisi tadi. Saudara, betul nggak? Bedanya wanita itu menyadari, orang Farisi tadi tidak menyadari. Yesus sudah rela korbankan semuanya, Allah jadi manusia demi semua orang, termasuk demi orang Farisi. Yesus sudah korbankan semua, gantikan ya, mati di atas kayu untuk semua. Perempuan itu menyadari pengorbanan yang besar sehingga aku bisa diselamatkan. Ini Simon orang kaya tidak menyadari, tidak kena sungguh, tidak mengerti sungguh, tidak menyadari, maka tidak banyak berbuat kasih. Maka tidak banyak berbuat kasih. Aplikasinya saja ya, saudara KKS, ini KKS semua ya. Apa yang saudara perbuat pada Yesus? Itu sebenarnya hatimu. Kalau saudara nyadari betapa besar kasih Tuhan, nggak ada pengorbanan Tuhan, aku itu sudah neraka. Nggak ada pengorbanan Tuhan, hidupku sudah rusak. Nggak ada pengorbanan Tuhan, aku sudah mati dulu. Nggak ada pertolongan Tuhan, aku sudah minta-minta. Saudara kalau nggak bisa nyadari, saudara tidak akan tergerak berbuat sesuatu untuk Tuhan. Saudara tidak akan tergerak korban sesuatu untuk Tuhan. Saudara tidak akan tergerak, saudara, memuliakan nama Tuhan. Biasa-biasa saja, pokok jadi orang Kristen, pokok ibadah, ya oke lah, jadi KKS di Roma, dibuka komsel. Tapi hatimu seperti wanita ini, atau seperti Simon orang Farisi. Saya ajak buka hati. Hari ini Tuhan sedang ingatkan kita, kasihnya tidak terbatas. Yang sudah dinyatakan, yang mendatangkan kasih karunia bagi saudara dan saya. Jangan seperti Simon, undang Tuhan di rumahnya, secara lahiriah kenal, sampai bisa ngundang, jamu makan, tapi hatinya tidak kenal, tapi hatinya tidak menyadari, tidak buat apa-apa. Boleh sampai buka komsel, sampai jadi KKS, tapi yang menentukan itu hatimu. Engkau bisa mengalami pelipatan 2 kali lipat atau tidak. Salah satu yang utama, nyadarikah kasih Allah yang tanpa batas? Sebab kalau engkau gak nyadari, engkau tidak akan mau berkorban, engkau tidak mau berjuang. Betul? Untuk apa? Untuk apa? Tapi kalau engkau nyadari, seperti wanita ini menyadari, betul saudara ya, engkau akan lakukan sesuatu. Mau ditertawakan orang gak ngurus, mau diejek gak ngurus,
Saudara tahu ya, ini perempuan berdosa terkenal loh. Tadi ayatnya ya, dia terkenal sebagai orang berdosa, perempuan berdosa. Masuk di rumahnya ahli Taurat itu, wah saudara, itu tidak mudah, bisa ditunjuk-tunjuk, bisa diusir. Maka tadi Simon berkata, ini Yesus masa nggak tahu sih, ini perempuan berdosa kok mau didatangi, kok mau didekati, kok diam saja. Tidak mudah loh. Kalau saudara sedang terkenal orang berdosa, saudara datang dengan orang lain aja nggak enak, betul nggak? Tapi sekali lagi, hanya hati yang menyadari kasihnya tidak terbatas, sehingga sungguh-sungguh mendatangkan anugerah dalam hidup. Jadilah seperti perempuan ini, boleh dulu mantan orang berdosa daripada dulu mantan KKS. Loh, betul tak saudara, betul nggak? Lebih baik dulu mantan orang berdosa, sekarang jadi KKS yang cinta Tuhan, yang sungguh-sungguh ingin membalas kebaikan Tuhan, memuliakan Tuhan. Betul tak? Ayo pilih mana? Dulu perempuan berdosa atau dulu KKS? Dulu orang berdosa atau dulu KKS? Betul. Ayo bangkit KKS. Ayo sungguh-sungguh KKS. Betul saudara. Salah satu saudara dengar ya, pemantauan saya itu sudah mungkin 40 tahun jadi KKS. 40 tahun, karena sebelum gereja ada gereja 35. Saya mimpin KKS itu 5 tahun sebelum jadi 40 tahun. Saya lihat salah satu kelompok saya yang bisa maju cepat, KKS yang maju cepat adalah KKS yang berani berkorban. Buktikan, saudara lihat, jangan untuk menghakimi orang ya. Saudara yang kenal saja, saudara yang tahu, termasuk komselmu sendiri, yang tidak berani banyak berkorban, sulit maju. Yang berani banyak berkorban untuk ini, makan mudah maju. Yang online juga sama. Tergantung kita. Kalau saudara berani berkorban, 2 kali lipat pasti. 2 kali lipat pasti. 2 kali lipat pasti. Korban waktu, korban tenaga, sampai korban perasaan. Loh betul. Tanya ya di sini ya, Bu Guntur ada ya. Bu Guntur ini termasuk salah satu yang tak besuk dulu. Dulu setiap Jumat saya masih ingat, saya bersama Pak Tek Butik, karena dia penulis. Dulu itu ada penulis ya, buat undangan, tulis nama-nama semua, biarpun sudah biasa ya tetap tak undang. Sudah semuanya didoakan dulu undangannya, supaya dijamah, diurapi Tuhan. Nanti anggota yang baca dijamah Tuhan datang, didoakan saudara, ada kuasa dalam doa. Saya selalu gitu. Maka orang terus dicari saudara, diundang saudara, dijamah oleh Tuhan saudara. Maka terus berkembang. Korban waktu itu benar tak? Dan banyak kembali. Sekarang wanita kedua adalah Maria yang suka duduk di bawah kaki Yesus, saudara. Yohanes 12 ayat 1 dan seterusnya. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus ya, yang dibangkitkan Yesus di antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia. Dan Marta melayani, sedang salah satu yang turut makan bersama Yesus adalah Lazarus, saudara. Ya, maka Maria mengambil apa saudara? Setengah kati minyak narwas itu murni yang mahal harganya sama. Zaman dulu mungkin bagi wanita minyak wangi itu mahal, berharga. Ini narwas itu salah satu yang paling mahal. Sengaja ditulis, dia ambil di sini, saudara. Ya, setengah ya kati, saudara. Yang mahal harganya. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya hampir sama. Itu punya hati merendahkan diri. Itu punya hati cinta luar biasa. Saudara, rela minyak narwas itu yang mahal terus di Tuhan. Dan bau minyak semerbak. Di seluruh Roma itu ada seorang perempuan juga, perempuan Samaria, punya hati yang sama.
saya yakin dia nyadari, dia tahu, oh kasih Tuhan itu tidak terbatas. Pengorbanan Tuhan tidak terbatas. Anugerah yang bisa dia dapatkan dari Tuhan tidak terbatas. Betul? Saudara, Maria itu suka terkenal ditulis tadi ya, yang suka duduk di bawah kaki Tuhan. Kalau orang tahu siapa Yesus, dia akan suka mendekat. Yang gak suka itu belum tentu kenal. Betul? Kalau sudah sekarang baru peralihan ya, Pak Jokowi ke Prabowo ya. Dulu kalau presiden dulu atau sekarang baru datangi orang, wah penting. Sudah pasti suka. Ayo di mana-mana dimulai, wah foto-foto, ayo fleksi. Kalau bisa deket-deket saudara. Kalau bisa loh ya saudara, betul gak saudara? Kalau bisa foto-foto, betul gak? Kalau kita tahu, kita ingin dekat dengan Tuhan. Dengar dulu ya. Kalau kita kenal siapa Tuhan, kita akan berusaha bisa dekat dengan Tuhan, suka mendekat Tuhan, suka dekat-dekat dengan Tuhan. Karena ada sesuatu dari Tuhan, dia merasa sungguh-sungguh penting sekali bisa dekat dengan Tuhan. Ada sesuatu yang daripada Tuhan, ingin dia mendekat Tuhan, ingin melekat pada Tuhan, akan punya hati yang ingin terus mendekat pada Tuhan. Betul? Saya tanya saudara, suka enggak? Suka enggak doa? Saya ajak koreksi masing-masing. Kalau doa saja sudah malas, kasih mutu luntur. Betul? Itu hati yang menentukan. Orang pacaran kalau sedang jatuh cinta, wah, kalau bisa datang terus, saudara. Betul gak, saudara? Iya. Oh, kalau sudah datang sampai malam saja, kalau bisa nggak pulang, saudara. Mungkin ya calon mertuanya saya ngetindak ini sudah jam 10 gitu saudara, terpaksa pulang di depan masih sesi kedua gitu saudara, ada sesi berikutnya tuh saudara, betul nggak? Tapi kalau sudah kita tidak nyadari lagi, kasih sudah jauh saja. Yang kedua tadi berani lakukan satu untuk balik. Kedua, sukakah kita dekat dengan Tuhan? Ini perempuan ini. Dan kalau makin kita dengar ya, makin kita suka mendekat Tuhan, makin kenal. Makin suka kita mendekat Tuhan, makin kenal. Makin suka kita mendekati Tuhan, makin kenal. Makin suka dekat Tuhan, makin kenal. Makin kenal, makin cinta. Makin kenal, makin cinta. Makin kenal, makin cinta. Hanya orang yang kenal siapa Tuhan, dia berani lakukan sesuatu. Simon tadi tidak kenal siapa Tuhan, betul gak? Kalau dia sungguh-sungguh Tuhan, dia tahu ini orang-orang benar. Dia undang Yesus, tapi gak kenal. Wanita ini kenal tadi, sekarang Maria ini kenal siapa Yesus. Dia suka dekat. Warta sibuk kanan kiri, nyalakan Maria, tetap dibela oleh Tuhan. Dia sudah melakukan yang terbaik. Apa yang dilakukan tidak akan dihilangkan. Biar dia melakukan yang terbaik, dekat dengan Tuhan. Betul saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Ya, saya lanjutkan lagi saudara, ayat yang keempat. Tetapi Yudas Iskariot, ya, seorang dari murid Yesus, ini murid Yesus saudara, calon rasul saudara sebetulnya, yang akan segera menyerahkan, dia berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Ini kalau dijual 300 dinar kan uangnya banyak. Ngapain hanya boros-boroskan? Dituangkan di kaki habis. Untuk apa? Jual saja, kasih orang miskin, bisa membantu banyak orang miskin. Berikan kerupuk, dapat berapa truk, tidak tahu, puluhan truk mungkin gitu saudara. Selalu pikirannya seperti itu. Beda orang yang tahu siapa Tuhan. Oh, Tuhan itu sesuatu yang lebih daripada semuanya. Yudas ini juga gambaran, boleh jadi murid Yesus, belum tentu kenal siapa Yesus, kasihnya. Sehingga apa? Yudas ini selalu berpikir beda. Bahkan Yudas suka nyuri uang kasnya Tuhan. Saya baca lanjutkan ya saudara. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas dipegangnya. Maka kata Yesus, biarkan dia lakukan hal ini,
mengingat hari penguburanku, karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tapi aku tidak akan selalu ada padamu. Beda. Kalau orang nggak tahu pengorbanan kasih Tuhan, cerita persembahan marah, menengah benek ini saudara. Kalau gini bilang sama saudara, Simon itu marah, ini pemborosan. Ya atau ya? Ya atau ya? Tapi Yesus bilang, enggak. Jangan bandingkan Tuhan dengan apapun. Jangan bandingkan Tuhan dengan harta. Jangan bandingkan Tuhan dengan apapun. Dia tetap nomor satu. Hanya hati yang menyadari pengorbanan Tuhan, mau kita balas seperti apapun gak pernah bisa cukup. Hanya sekedar belajar membalas kasih Tuhan. Dengan apa? Dengan berkat yang Tuhan berikan juga kepada kita. Dengan waktu yang Tuhan berikan pada kita. Dengan kepandaian yang Tuhan berikan pada kita. Betul. Maka saya percaya temanya enggak kebetulan. Ayo belajar. Kasih yang tidak terbatas. Sedang dicurahkan, sedang diingatkan. Hari ini sadar itu penting sekali saudara. Sehingga sungguh-sungguh saudara, kita akan berpikir yang benar, berkata yang benar, berbuat yang benar, dan datangkan kasih karunia dalam hidup kita. Betul? KKS nyadari. Kalau nyadari tidak suka mendekat pada Tuhan, nggak bisa maju. Kita butuh pengurapan. Kita KKS butuh hikmat. KKS butuh penyertaan Tuhan. KKS butuh semuanya dari Tuhan. Hanya Tuhan. Tuhan pokok kita carang. Nggak melekat, nggak bisa bertumbuh, nggak bisa berbuah. Tanda kedua, suka mendekat. Tanda pertama, berani berkorban. Yang kedua, suka mendekat. Yang ketiga, yang terakhir saja. Perempuan Samaria ketemu Yesus di sumur Yakub. Sudah jelas ya. Dia ganti laki-laki berapa kali, saudara. Dan hanya Tuhan jelaskan, dia terjamah hatinya, sadar Yesuslah Tuhan, Yesuslah Mesias yang akan menyelamatkan, yang dinanti-nanti selama itu seluruh. Ya saudara, itu saudara, dia sedang ketemu kasih yang tanpa batas. Yohanes 4 ayat 28. Maka perempuan itu meninggalkan bejananya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata pada orang-orang di situ, mari lihat di sana ada seorang mengatakan padaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang pada Yesus. Orang yang tahu betapa besar kasihnya Allah yang sudah diberikan dalam hidupnya, sehingga dia sadar, sehingga dia bisa diselamatkan, sehingga dia bisa diampuni, sehingga dia dapat kasih karunia. Sadar dia tidak mau untuk dirinya sendiri. Dia akan bersaksi, dia akan cerita, dia akan ngajak orang lain datang pada Tuhan, supaya berkat Tuhan bukan hanya dia saja, berkat Tuhan diterima juga yang lain, keluarganya diperjuangkan, supaya semua keluarganya bisa diselamatkan, keluarga besarnya diperjuangkan, didoakan, disaksikan, diajak keluarga besarnya diselamatkan juga. Dia akan ketemu dengan siapapun dia ketemu, mungkin temannya, bahkan mungkin dulu langganannya dia. Sudah ngerti gak ya? Dulu langganannya dia, sudah ngerti gak ya? Perempuan ini kan perempuan berdosa, dia ngebaca lah dulu pelacur. Nah, dia sudah terjamah, sudah bertobat, ketemu dengan langganannya dia. Rodok ngerti segala sebagian. Tapi dia tetap beritakan Injil. Betul? Enggak takut dia. Hatinya dipenuhi hatinya Tuhan. Detak jantungnya adalah jiwa-jiwa. Betul? Kalau engkau tahu kasih Tuhan, pengorbanan yang luar biasa, tidak hanya untuk saudara, tapi untuk sebanyak mungkin orang. Engkau akan terbakar untuk cari jiwa. Engkau tidak akan sekedar duduk jadi KKS. Engkau tidak akan sekedar mimpin saja. Engkau akan berjuang selamatkan jiwa. Engkau akan beri contoh selamatkan jiwa. Engkau akan ajari anggotamu selamatkan jiwa. Engkau akan gerakkan anggotamu juga selamatkan jiwa.
Kelompok sel yang gak selamatkan jiwa, tak jamin 2 kali lipat gak mungkin. Tambah gak mungkin. Bisa bertahan itu mujizat. Saya yakin berkurang. Saya ulangi ya. KKS yang tidak selamatkan jiwa, tidak gerakkan selamatkan jiwa, tak jamin kelompok selmu gak maju. Gak bisa maju. Gak ada pengurapan, gak ada pernyataan. Yesus berkata, bangkit, pergi, selamatkan jiwa, jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka, ajarilah mereka. Ya, lalu ditambah lagi, ketahui, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Tuhan menyertai. Kalau kita mulai pergi, beritakan Injil, disertai oleh Tuhan, selamatkan jiwa, disertai oleh Tuhan, memuridkan, disertai oleh Tuhan. Tapi kalau kita nganggur, duduk, disertai Tuhan, Tuhan ikut duduk. Tuh, ya. Apakah kita jadi penuai? Yang dicari Tuhan itu jadi penuai. Tuhan butuh penuai. Gereja kita diperintahkan bangun pusat kegeran Roh Kudus untuk apa? Mencetak penuai. Penuai. Kita sudah diteguhkan banyak dengan kedatangan ya planet boom, dengan saya ke India dan macam-macam, diteguhkan. Dengan pembangunan pusat gerakan, Tuhan sedang persiapkan tuaian besar-besar dengan para penuai. Ambillah komitmen jadi penuai. Mulai sekarang, kalau saudara belum ada 3, gak berani korban habis-habisan, gak suka mendekat pada Tuhan, gak selamatkan jiwa, percaya saya, bertobat. Saya percaya itu pesan Tuhan, itu hatinya Tuhan. Kalau saudara berani tangkap, saudara minta Tuhan tuntun, saudara minta Tuhan urapi, tolong, nanti saudara akan lihat Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Saudara akan jadi KKS yang menyukakan hatinya Tuhan. Saudara akan jadi KKS yang berbuah banyak bagi kerajaan Allah. Saudara lihat penyertaan Tuhan luar biasa. Kunci dari 3 hal itu menyadari kasih-Nya yang tanpa batas. Makin saudara nyadari, saudara makin terbakar. 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 Saudara akan diam. Biar sore malam hari ini tangkap pesan Tuhan. Jadilah orang yang nyadari sungguh-sungguh. Seperti perempuan berdosa, tidak apa-apa dulu dosa. Daripada dulu KKS, sekarang orang berdosa. Lebih baik dulu orang berdosa, sekarang KKS yang selamatkan jiwa. Betul. Mendekatlah. Gak bisa tanpa kekuatan Tuhan, gak akan bisa. Saudara menginjil tanpa diurapi, orang itu gak bisa percaya. Karena tanpa Roh Kudus jamah, orang itu gak bisa sadar, gak bisa percaya. Yang terakhir, komitmen. Mau sungguh-sungguh selamatkan jiwa. Ada langkah nyata. Saudara lihat kemuliaan. Dulu saya dipanggil jadi ketua Komsel. Sebelumnya gak bisa. Hanya saya mau. Saya tadi berjuang sungguh-sungguh. Kenapa? Saya nyadari. Dulu saya itu orang yang sudah tidak punya masa depan. Gara-gara sombong. Tuhan izinkan jadi gundul-gundul pacul. Saudara betul saudara. Habis. Gak apa-apa. Mungkin gak bisa dapat istri. Gak punya keluarga. Mungkin gak bisa kerja. Gak punya nafkah untuk hidup. Semua karena Tuhan. Akhirnya bisa membangun keluarga. Akhirnya bisa membangun pabrik, perusahaan. Semua karena Tuhan. Maka saya melangkah. Dan sungguh-sungguh dipanggil jadi gembala sidang juga sama. Tidak mudah. Tapi yang bisa membuat saya melangkah hanya satu. Saya ada sebagaimana sekarang ada. Hanya karena kasih Tuhan. Hanya karena pengorbanan Tuhan. Hanya karena anugerah Tuhan. Pertolongan Tuhan. Minta hati yang bisa menyadari. Biarlah jadikan sore malam hari ini. Sore kasih mula-mula dinyalakan, dibangkitkan kembali. Hidupmu akan berubah. Perkataanmu akan berubah. Pikiranmu akan berubah. Pelayananmu akan berubah. Komselmu akan berubah.
Salah satunya jadi seperti Wiwin. Dimanapun ada pokok dia gitu saudara. Kita pujikan satu pujian. Semua bangkit berdiri. Ku terima mandat darimu Tuhan, beriku pengurapan untuk bangsa-bangsa, menjadi terang bagimu Tuhan, sampai seluruh bumi datang. Pujikan dengan lebih sungguh-sungguh saudara. Sebuah angkat tangan datang pada Tuhan secara pribadi saudara. Sebuah angkat tangan pada Tuhan, datanglah pada Tuhan secara pribadi. Bukalah hatimu pada Tuhan, bukalah mulutmu kepada Tuhan. Nyatakan isi hatimu di hadapan Tuhan, pribadi dengan pribadi. Saya tahu Tuhan sedang berbicara untuk saat Natal KKS ini. Tuhan sedang ingatkan kasih Tuhan tidak terbatas. Saudara, kita nggak mungkin bisa membalas kasih Tuhan dengan sepenuhnya. Dia sudah rela Allah jadi manusia. Dia sudah rela bahkan gantikan kita. Terima hukuman, saudara. Terima siksaan. Terima, saudara, semua kutuk ditimpakan padanya. Tapi dia tetap saja dengan sengaja serahkan dirinya. Terima hukuman, terima siksaan, terima kutuk yang ditimpakan, supaya dia bisa menggantikan kita sampai selesai. Bahkan orang yang tetap lakukan yang jahat, sekalipun Tuhan sedang berbuat baik, tetap saja Tuhan doakan orang yang berbuat jahat. Saudara, saat ini firman Tuhan sedang mengingatkan, penting sekali setiap KKS, setiap saudara dan saya menyadari, kita sudah menerima kasih Tuhan yang tidak terbatas, gak bisa terukur, gak bisa terbayarkan sepenuhnya bagi setiap kita. Tapi kalau kita menyadari kasih Allah yang luar biasa, yang membuat kita ada sebagaimana kita ada pada saat ini, kita akan terbakar untuk membalas kasih-Nya Tuhan. Kita akan terbakar untuk berani berkorban. Kita tidak akan sombong. Kita tidak akan berkata pengorbanan kita terlalu banyak. Pengorbanan Tuhanlah yang melampaui segala yang bisa kita korbankan. Pengorbanan kita tidak akan bisa sebanding dengan pengorbanan yang dari Tuhan. Allah rela jadi manusia, tanggung semua kutuk, tanggung semua penderitaan, tanggung semua siksaan, tanggung semua penderitaan, saudara. Bahkan dia terima kita jadi anaknya. Saudara, buka hati. Adakah ciri-ciri saudara mengasihi Tuhan tanpa batas karena menyadari kasih Tuhan? Dengan bukti saudara ingin lakukan
sesuatu untuk membalas kasihnya Tuhan. Lakukan sesuatu, mempersembahkan sesuatu, belajar membalas kebaikan Tuhan. Berkata pada Tuhan, saudara, minta Tuhan jamah hatimu, minta Tuhan tuntun hidupmu menjadi seperti tadi seorang perempuan, sekalipun dulunya perempuan berdosa. Saya percaya saat ketemu dengan Tuhan lagi di surga, dia akan disebut ini wanita yang hebat, ini wanita yang luar biasa, ini lebih daripada ahli Taurat yang umum, ini lebih daripada orang Farisi yang umum. Dia hebat, dia akan jadi kesaksian, dia akan terima mahkota, dia akan terima pahala. Kalau kita menyadari betapa besar kasihnya Tuhan tidak terbatas, kita akan suka mendekat pada Tuhan. Kita akan suka membangun kehidupan doa, ibadah, pelayanan. Kita akan sungguh-sungguh berusaha melekat bergaul dengan Tuhan. Dengan Tuhan ada sesuatu yang menyenangkan, ada sesuatu yang indah, sampai seperti Daud. Aku akan ada dalam baitmu, senantiasa untuk menikmati hadiratmu, untuk menikmati kasihmu, untuk menikmati kuasamu, untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan yang sangat indah. Suka mendekat, saudara. Berkata-kata pada Tuhan juga, minta hati yang seperti ini. Tuhan pun sangat rindu selalu berdekat dengan saudara. Dia rindu dekat dengan saudara. Dia menanti-nantikan saudara. Dia melambaikan tangan. Mari datang pada Tuhan. Tanggapi Tuhan, saudara. Bahkan yang terakhir cirinya, tidak egois, bangkit. Wanita ini rela tinggalkan bejananya, tinggalkan pekerjaannya dulu. Beritakan kabar keselamatan, beritakan kabar anugerah, beritakan kabar kasih karunia, sehingga orang lain juga dengar, sehingga banyak orang lain juga datang, sehingga banyak orang juga diselamatkan. Berkomitmen pada Tuhan, saudara. Mulai sekarang terus doakan orang lain, keluargamu, keluarga besar, siapapun yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Doakan dia, kuasakan dia, ajak dia, bawa datang pada Tuhan. Nata kesempatan, selamatkan sebanyak mungkin jiwa. Dan saya tahu kalau saudara tanggapi firman Tuhan, hari ini ada sesuatu yang akan buat breakthrough di dalam rohmu. Bahkan kembali terima kasih mula-mula daripada Tuhan. Hatimu akan breakthrough, pikiran, perkataan, langkahmu akan bawa terobosan besar. Jadi penuai zaman 2 kali lipat akan saudara alami dengan nyata. Hambamu berhenti berbicara, tapi Tuhan Engkau yang terus berbicara. Firman-Mu menjadi pembukaan ilahi. Beri mereka hati yang lembut. Tuhan menerima firman Tuhan dengan baik. Tanah hati yang subur. Tuhan, sungguh-sungguh saat ini jadikan firman-Mu pewahyuan, perkataan ilahi, bahkan rema bagi setiap kami masing-masing, bagi setiap mereka masing-masing. Hamba-Mu berbicara, Roh Kudus, Engkau terus berkarya. Engkau jadikan setiap KKS berhasil. Amin. Setiap KKS mengalami firman Tuhan. Setiap KKS mengalami breakthrough sungguh-sungguh. Bukan hanya ikut perayaan Natal, tapi sungguh-sungguh menghayati, melakukan berita Natal. Jadi alatnya Tuhan, melahirkan Kristus dalam hati banyak orang. Dan itu anugerah yang besar. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah, silakan duduk. Haleluya.